Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang berjudul benzena dan turunannya, atau dalam bahasa kimia turunan itu disebut derivat ya. Jadi benzena dan derivatnya. Nah, sebelum kita mempelajari benzena dan turunannya, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, ya kita bahas ya judulnya benzena dan turunannya. Nah, senyawa benzena dan turunannya sering disebut senyawa aromatik ya. Kenapa disebut senyawa aromatik? Karena senyawa ini umumnya memiliki aroma tertentu, beraroma. Ya, makanya disebut senyawa aromatik. Nah, senyawa benzena memiliki rumus molekul C6H6. Jadi ada 6 atom C dan 6 atom H. Nah, rumus strukturnya, Kokule mengusulkan rumus struktur untuk benzen. Ya, bisa ditulis seperti ini, lihat, siklik ya, tetapi ada ikatan rangkap yang berseling ya. Nah, kita bisa lihat C-nya ada 6 ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Dan H-nya terikat di dalam atom C. Nah, di dalam ikatan ini, di sini ada ikatan rangkap yang berseling. Rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Nah, tetapi ikatan rangkap ini sangat dinamis. Ini rangkap ini bisa berpindah ke sini. Ya, jadi pindah ke sini, ini bisa pindah ke sini. Yang ini bisa pindah ke sini. Atau istilahnya ya, perpindahan ikatan rangkap disebut beresonansi. Nah, jadi benzena bisa mengalami resonansi. Ya, nah hasilnya ini. Ya, rangkapnya sekarang pindah. Rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Nah, ini yang disebut beresonansi. Jadi bisa berputar untuk ikatan rangkapnya. Nah, di dalam penulisan rumus struktur benzen jarang diperlihatkan atom C dan H-nya, cukup ditulis segi 6 seperti ini. Tapi kita tahu bahwa ini sudut-sudut ini adalah C dengan H. Ya, rangkapnya bisa dilihat seperti ini. Atau ini ya, beresonansi, pindah ikatan rangkapnya. Nah, karena bisa beresonansi, bisa berputar, maka struktur benzen yang sering ditulis adalah cukup ditulis segi 6 dan ada cincin di dalamnya, artinya di sana ikatan rangkapnya bisa beresonansi. Nah, jadi nanti dalam penulisan struktur senyawa benzen yang sering digunakan adalah struktur yang ketiga. Ya, jadi segi 6 di dalamnya ada cincin. Itu ya untuk penulisan struktur senyawa benzen sebagai induknya. Itu yang pertama, jadi bisa beresonansi. Yang kedua, dalam senyawa benzen sulit mengalami reaksi adisi. Nah, beda seperti di alkena. Waktu di kelas 11, ya, senyawa yang mengandung ikatan rangkap itu sangat mudah mengalami reaksi adisi. Nah, di benzena sulit mengalami reaksi adisi. Tetapi di benzena itu mudah mengalami reaksi substitusi. Nah, di benzena itu justru reaksi substitusi yang sangat mudah ya. Nah, nanti kalau kalian memperdalam di perguruan tinggi ada substitusi elektrofilik dan ada substitusi elektrofilik ya. Yang keempat, memiliki sudut 120 derajat. Nah, jadi antara C dengan C, nah ini sudutnya adalah 120 derajat. Yang kelima, cirinya adalah benzena berwujud cair. Nah, ini ciri umum daripada benzena. Mudah mengalami resonansi, sulit mengalami adisi, mudah mengalami substitusi, memiliki sudut 120 derajat, dan berwujud cair. Nah, baik kita lihat ya reaksi substitusi yang terjadi dalam benzena. Kita ambil contoh reaksi benzena dengan HNO3. Nah, HNO3-nya saya tulis ya, O-nya pisahkan satu dengan H. Ya, jadi ditulis seperti ini
Ya, kita lihat. Nah, saya buka ininya supaya kelihatan H-nya. Jadi nanti yang lepas dari benzena adalah H-nya. H lepas. Nah, di sini masuk NO2 masuk ke sini. Nah, ini ingat di kelas 11 reaksi substitusi penggantian. Reaksi pergantian. Jadi NO2 masuk ke sini, H-nya lepas. H akan bergabung dengan OH membentuk H2O. Nah, turunan benzen yang terbentuk adalah ini. Ya, jadi nitro NO2 masuk. Nah, terbentuk turunan benzen yang namanya nitrobenzena. Nitrobenzena. Ini nih, contoh turunan dari senyawa benzen. Nah, di sini ada turunan benzen ya. Yang pertama benzen yang monosubstitusi. Artinya memiliki satu gugus. Satu gugus. Nah, ini lihat contoh yang tadi NO2, ini namanya tadi nitrobenzena. Ya, nitrobenzena. Nah. Lalu yang kedua ini ada CH3-nya gugusnya namanya toluene. Toluena. Ya. Toluena. Nah, ini ada gugus NH2 namanya anilin. Nah, ini toluena yang kedua, ini ketiga ada NH2-nya anilin namanya. Nah, terus di senyawa benzen ada gugus OH namanya fenol. Fenol. Yang berikutnya dalam benzena ada gugus. Nah, ingat di senyawa karbon ada gugus fungsi seperti di aldehyde ya, ini namanya benzaldehyde. Nah, ada gugus aldehidnya. Yang keenam, dalam senyawa benzen ada gugus COOH, asam karboksilat. Ingat, ini namanya asam benzoat. Ya, jadi ada gugus asam karboksilat. Nah, lalu yang ke-7, nah, dalam senyawa benzen ini terikat ada ek. Nah, eknya ini adalah senyawa halogen, bisa diganti oleh F, Cl, Br atau I. Ya, bisa misalnya diganti dengan Cl, nah eknya. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah klorobenzena. Ya, kalau diganti Br, bromobenzena. Yodobenzena kalau I. Nah, ini turunan benzen yang monosubstitusi, artinya mengandung satu gugus. Ya. Lalu yang kedua, benzena ya disubstitusi sejenis, artinya memiliki dua gugus. Ya, dua gugus. Nah, ini contoh yang untuk yang sejenis. Nah, contoh ini ya, dalam struktur benzen ini terikat ada dua gugus Br. Nah, ini nanti di dalam penamaan kalau posisi 1 2 ini disebut, nanti diberi awalan orto. Nah, 1 2 diberi awalan orto. Kalau yang kedua ini 1 2 3. Nah, Br ada di nomor 1 dan nomor 3. Ini nanti diberi awalan ya 1 3, beri awalan meta. Lalu yang ketiga 1 2 3 4. Nah, posisi 1 4 ini diberi awalan para. Nah, ya 1 2 orto, 1 3 meta, 1 4 para. Nah, apa namanya ini kalau kita beri nama? Nah, kalau diberi nama ini ada Br di nomor 1, di nomor 2. Jadi kita beri awalan orto. Nah, karena Br-nya ada 2, di bromo. Orto di bromo. Benzena. Nah, orto di bromo benzena ya, karena
BR-nya ada di nomor 1 dan nomor 2. Jadi beri awalan orto. Nah, yang kedua. Nah, lihat ini BR ada di nomor 1 dan nomor 3. Nah, beri awalan meta ya, sama ininya. Cuman awalan beda. Meta di bromo karena 2, di bromo benzena. Yang ketiga, posisi 1,4 beli awalan para di bromo benzena. Nah, itu penamaan turunan benzen yang ada 2 gugus yang sejenis. Jadi menggunakan awalan orto, meta, dan para. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang untuk benzena disubstitusi berbeda jenis. Nah, jadi gugus yang terikat pada senyawa benzen itu berbeda. Nah, untuk penamaan, jika gugus yang terikat dalam senyawa benzen berbeda, lihat prioritas ya. Prioritas gugus. Ya, prioritas tinggi itu nanti sebagai induk. Ini sebagai induk, prioritas tinggi. Prioritas rendah itu sebagai cabang atau alkilnya. Nah, urutan prioritas bisa dilihat ini ya. Nah, gugus COOH, gugus karboksilat ini prioritas paling tinggi, kedua sulfonat SO3H, ketiga gugus aldehid CHO, kemudian CN- ya atau CN- CN ya, OH- NH2 ya, anilin, R itu alkil ya, CH3 C2H5 ya, ingat waktu di bab sebelumnya, NO2 nitrat, dan ek itu adalah senyawa halogen. Nah, halogen bisa tadi diganti oleh F, Cl, Br atau I. Nah, jadi ini lihat ini skala prioritasnya. Jadi lihat nanti gugus mana yang sebagai prioritas. Prioritas tinggi terbesar berarti sebagai induk, yang lebih rendah itu sebagai cabang. Nah, contoh misalnya ini. Nah, dalam gugus benzen ini ada gugus NH3 dengan Cl. Nah, kita lihat. Ya, mana yang lebih prioritas? Lihat di urutan. Nah, ini NH2 ya. Ini Cl itu kan termasuk halogen, ek. Ya, prioritasnya ek itu lebih rendah daripada NH2. Jadi ini prioritas paling tinggi. Nah, berarti yang ini sebagai induk. Nah, Cl ini sebagai cabang. Nah, berarti apa namanya ini? Ya. Namanya ya, ini tadi kan 1 2 tadi orto, 1 3 meta, 1 4 para. Ini 1 2 3. Ya, berarti posisi 1 3 meta. Ya. Meta kloro. Ya. Nah, ini sebagai sebagai induk. Meta kloro tadi yang ada NH2 itu anilin. Meta kloro anilin. Nah, ini namanya. Ya, meta karena posisi 1 3. Kloro ini sebagai cabangnya disebut lebih awal. Nah, anilin adalah ini sebagai induk. Nah, itu contohnya. Ya, untuk 2 substitusi ya, 2 gugus dalam benzen yang berbeda jenis. Jadi lihat prioritas mana? Sebagai induknya mana sebagai cabang. Ya. Berikutnya contoh, lihat nih. Nah, OH dengan NO2 mana, lihat prioritas. Mana lebih besar mana? OH dengan NO2. Nah, OH ini NO2, berarti OH yang ada OH- itu prioritasnya lebih ini. Berarti ini sebagai induk, ini sebagai cabangnya. Namanya orto, posisi 1 2. Orto nitro fenol. Nah, gitu. Ini induknya ya. Yang tadi yang 1 substitusi. Orto nitro fenol. Ini yang berikutnya ya, lihat. Nah, ini lebih prioritas dibandingkan BR. BR itu ek halogen ya, berarti ini sebagai cabang, ini induk. Namanya 1 2 3 4. Nah, berarti para ya.
para bromo benjaldehid. Nah, gitu ya. Posisi 1,4 para bromo benjaldehid. Ya, ini gugus aldehid. Itu contoh yang dua substituen dengan berbeda jenis. Berikutnya, benzena dengan 3 atom yang sejenis. Ya, ada 3 gugus di dalam benzena ini. Nah, ini menggunakan nomor. Kalau ini gunakan nomor. Ya, kalau sejenis kita bisa lihat. Nah, boleh beri nomor, silakan nomor saya boleh dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh, silakan ya. Ya. Nah, apa namanya? Nah, ini sebutkan nomornya. Ya, lihat NO-nya ada di nomor 1, nomor 3 dan nomor 5. Berarti 1,3,5 tri. Ya, NO2 itu nitro, trinitro benzena. Nah, ya. 1,3,5 trinitro benzena. Tuh contohnya. Nah, sekarang jika tidak sejenis, ya, gugusnya urutan prioritas sama. Lihat, ini contoh NO2, NH2 dengan Cl. Lihat prioritas mana yang lebih prioritas. Nah, yang lebih prioritas di sini kelihatan ini NH2, NO sebelah sini, kemudian Cl yang halogen. Ya, berarti ini sebagai prioritas. Ya, nah ini prioritas. Nah, berarti nomornya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nah apa namanya? Ya, 2. Ya, Cl di nomor 2, 2 kloro, 4 nitro, lalu induk anilin. Nah, itu ya. Cl di nomor 2, 2 kloro, 4 nitro. Nah, ini induknya NH2 anilin. 2 kloro, 4 nitro anilin. Itu untuk yang 3 substituen dengan berbeda jenis gugusnya. Itu dalam penamaan. Nah, sekarang bagaimana pembentukan senyawa benzen? Nah, di sini beberapa contoh saya contohkan pembentukan senyawa benzen, ya. Tidak semua, ya, hanya 3 saja ini yang penting. Pertama adalah pembentukan senyawa benzen toluen, pembentukan toluen, namanya reaksi alkilasi. Alkilasi yaitu jika benzen bereaksi dengan alkil halida dengan menggunakan katalis. Ya, katalisnya adalah AlCl3. Ya, benzen dengan alkil halida, ya, dengan katalis AlCl3. Contoh. Nah, misalnya ini benzennya ini saya munculkan hanya, ya. Nah, ini alkil halida. Ini alkil halida ada Cl. Nah, saya pisahkan begini, ya. Nah, ini lepas H-nya, CH3 masuk ke sini menggantikan H. H akan bergabung dengan Cl. Ya, nah turunan benzen yang terbentuk adalah seperti ini. Ya, ada CH3-nya atau senyawa toluen. Ya, turunan benzen. Nah, ininya, ya, H dengan Cl menjadi HCl. Ini contoh pembentukan toluen, ya, namanya reaksi alkilasi. Contoh 2, reaksi sulfonasi, yaitu jika benzen bereaksi dengan H2SO4. Nah, cuman saya nulisnya begini. O-nya pindahkan ke OH, ya, 1. Ya, jadi begini. Nah, ini sama, ini terjadi pemutusan H-nya, ya. Nah, ini masuk mengganti H, ya. H dengan OH min bergabung. Ya. Nah, senyawa turunan benzennya ini, ya, ada SO3
3H, dan H dengan OH membentuk H2O. Nah, turunan benzennya namanya benzena sulfonat. Ya, benzena sulfonat. Itu ya reaksi sulfonasi. Yang ketiga, reaksi halogenasi. Nah, benzen bereaksi dengan senyawa halogen, ya, dengan senyawa halogen. Nah, saya munculkan sama H-nya. Nah, ini putus. Cl2 kan ini, ya, artinya 2 atom Cl putus satu, ya. Nah, yang satu ini masuk ke sini menggantikan H, H-nya gabung dengan Cl yang satu lagi, ya, sehingga terbentuk turunan benzen, ya, muncul di sini mengganti H Cl, ya, satu lagi H dengan Cl membentuk HCl. Nah, nama turunan benzennya namanya klorobenzena. Nah, ini beberapa contoh pembentukan, ya, turunan benzen, ya. Jadi ada reaksi alkilasi pembentukan toluen, reaksi sulfonasi pembentukan ini benzen sulfonat, dan halogenasi, ya, klorobenzen. Itu. Nah, yang terakhir adalah kegunaan, ya, kegunaan. Ya, nanti akan Bapak share apa kegunaan dari senyawa benzen dan turunan-turunannya itu. Ya, nanti materinya akan Bapak share. Itu mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Ya, jika ada pertanyaan nanti bisa lewat WA atau di Google Classroom, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.